Mungkinkah ini tempat rahasia sekolah pedang Huashan? Orang luar tidak mudah datang ke sini. Apakah mayat-mayat ini adalah senior dari sekolah pedang Huashan yang melanggar aturan dan dipenjara sampai mati di sini? Tapi lihat senjata aneh ini. Mereka bukan murid dari sekolah kita. Pedang sekolah pedang Huashan juga ada di sini. Sangat aneh mengapa di sini penuh dengan senjata dari 5 sekolah pedang. Lima sekolah pedang rendah dan tidak bermoral. Kalah dalam pertandingan menyerang secara licik. Saya mengerti ternyata orang-orang ini ditelan oleh 5 sekolah pedang di penjara di sini. Jadi penuh dengan kemarahan. Lalu menulis kata-kata hinaan di dinding. Karena bermusuhan dengan 5 sekolah pedang, pasti bukan orang baik. Kalah dalam pertandingan masih menulis hinaan. Benar-benar rendah dan tidak bermoral. Memecahkan teknik pedang Hengshan di sini. Ternyata adalah teknik pecahan dari sekolah Hengshan. Benar-benar sulit dipercaya. Sekolah Taishan, Sekolah Songshan. Sekolah Hengshan Selatan, Sekolah Hengshan Utara. Keempat sekolah ini teknik pedangnya semua dipecahkan. Bagaimana dengan sekolah pedang Huashan? Zhang Chengyun, Zhang Chengfeng. Memecahkan semua teknik pedang Huashan. Teknik pedang Huashan sangat hebat. Hanya sedikit yang bisa memecahkannya di dunia ini. Kamu berani mengatakan satu kata pecah bahkan mengatakan semua dipecahkan. Saya. Teknik ini dari sekolah kita Yu Feng Laiyi. Gerakannya sebenarnya biasa saja, tapi kekuatannya sangat besar. Tapi pukulan tongkat lawan ini benar-benar memecahkan teknik Yu Feng Laiyi kita. Bagaimana mungkin ini? Dan teknik Chang Song Yingke ini ternyata juga dipecahkan. King Feng Song Shuang juga dipecahkan. Jiang Xin Mingyue dipecahkan, Wu Bian Luoye dipecahkan. Semua dipecahkan, semuanya dipecahkan. Semua tidak tahan satu pukulan. Teknik pedang sekolah pedang Huashan kita semuanya dipecahkan. Mengapa? Tidak mungkin seperti ini. Benar, meskipun mereka memecahkan teknik pedang 5 sekolah pedang, semuanya dipecahkan, tapi guru saya pernah bilang, belajar ilmu bela diri tidak ada habisnya. Gunung masih lebih tinggi dari gunung lain. Asal saya tekun belajar suatu hari nanti, aku pasti bisa menemukan kelemahan dalam jurus ini. Aku bisa. Setiap jurus yang terukir di dinding batu, semuanya luar biasa dan mendalam. Apakah ini jurus terhebat dari sekolah 5 gunung kita? Tapi kenapa justru bisa dipecahkan dengan jurus-jurus yang sangat cerdik dan kejam? Siapa itu Fan Chong Zhaohe? Yang memecahkan jurus pedang Huashan kita Zhang Chengyun dan Zhang Chengfeng. Siapa mereka? Kenapa mereka bersusah payah mengukir jurus pemecah pedang sekolah 5 gunung kita di dinding batu? Sedangkan mereka sendiri di dunia persilatan justru tidak terkenal. Jurus pedang 5 gunung kita terkenal hingga kini. Beruntung jurus pemecah di gua batu ini tidak bocor keluar. Sungguh beruntung. Kenapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Kenapa aku tidak mengambil kapak besar dan menghancurkan ukiran di dinding batu, menghilangkannya tanpa jejak di dunia ini? Maka nama baik sekolah 5 gunung akan tetap terjaga. Seolah aku tidak pernah melihat gua rahasia ini. Tidak kalah adalah kalah. Aku Ling Huchong tidak bisa melakukan hal yang menipu diri sendiri dan hina seperti ini. Ayo.
8 jurus. Kamu lihat kamu sampai melukai tanganku. Kamu lebih baik dalam kungfu dan kekuatan dalammu lebih tinggi dariku. Kamu menang melawanku itu wajar. Bagaimana Tian Boguang ini pernah bertarung dengan pemimpin Tianmen dari sekolah Taishan dan juga dengan adik seperguruan Yilin dari sekolah Hengshan Utara. Aku baru saja menggunakan jurus cepat dari guru Moda dari sekolah Nanyue, tapi tetap tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana ini? Oh ya, masih ada sekolah Songshan. Tidak, tetap tidak bisa. Dalam waktu sesingkat ini meskipun aku sudah mempelajarinya, aku hanya bisa menguasai 1 atau 2 jurus saja, tetap tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana ini? Ada sekolah 5 gunung. Aku gunakan jurus ini di sini, jurus itu di sana, meskipun tidak bisa mengalahkannya. Aku bisa membuatnya bingung dan mungkin bisa menahan 30 jurusnya. Baik, lakukan saja. Anak sialan, hampir saja kau mengelabuiku. Bagaimana kali ini kau mengaku kalah? Tentu tidak, kita sepakat bertarung dengan pedang, sekarang kau malah menggunakan tinju. Apa-apaan ini? Bahkan jika tinju dan tendangan dihitung itu tidak sampai 30 jurus, kamu tetap kalah. Kalah ya kalah, mau gimana lagi, bunuh saja aku. Siapa bilang generasi King dari sekte Huashan sudah punah semua? Aku akan ajari dia beberapa jurus. Masa tidak bisa mengalahkanmu, anak muda? Saudara Linghu, siapa ini? Aku juga ingin bertanya, siapa ini? Aku ingat. Katanya dulu ada wabah di Huashan. Ada seorang senior Feng Qingyang yang saat itu tidak berada di gunung. Selamat dari bencana besar. Jangan-jangan Anda adalah senior Feng Qingyang. Siapa bilang generasi King dari sekte Huashan sudah punah semua? Aku ingat. Katanya dulu ada wabah di Huashan. Ada seorang senior Feng Qingyang yang saat itu tidak berada di gunung. Selamat dari bencana besar. Jangan-jangan Anda adalah senior Feng Qingyang. Feng Qingyang. Langka ada orang di dunia ini yang masih ingat aku, Feng. Sekarang read sekt Huashan. Semakin tidak karuan. Baiklah, karena kamu minta aku mengajar, maka aku akan ajari kamu. Baik. Kalau tidak mau mati, ikut aku turun gunung. Aku tidak ikut kamu turun gunung, aku akan bertarung 100 ronde denganmu. Kamu yang kalah padaku. Aku tidak peduli 100 jurus atau 200 jurus, pokoknya kalau kamu kalah, Aku tidak ikut kamu turun gunung. Kamu kalah harus ikut aku Aku turun ikut gunung. adikmu turun gunung. Adikmu. Bodoh, jari tangan itu adalah pedang. Jurusmu yang bernama Jin Yu Mentang harus pakai pedang baru bisa? Baik, ikut aku. Ya. Kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Saudara Tian, lihat tanganku terluka. Sudah berdarah. Lalu bagaimana? Aku harus istirahat semalam. Begini saja, tunggu aku istirahat dulu, besok aku temani kamu bermain pelan-pelan. Duduk sebentar.
Senior Feng Qing yang ilmu pedangnya luar biasa. Tak ada yang bisa menandinginya di dunia ini. Anak muda sepertinya ke depannya. Aku tidak akan bisa mengalahkanmu. Gerakanmu sangat lincah. Sepertinya bukan sekadar mencari udara segar, tapi juga berkeliling. Anak muda dari mana asalmu? Gerakanmu sangat lincah. Ilmu bela dirimu juga tidak buruk. Kalau begitu anak muda ini akan mencoba beberapa jurus denganmu si tua. Anak muda. Aku sudah lama tidak menggunakan pedang. Tidak ingin berkelahi denganmu. Lebih baik kita berhenti. Tidak mungkin ilmu bela dirimu sangat tinggi. Bagi saya itu ancaman. Tapi semakin ancaman itu besar, semakin besar rasa ingin tahuku. Usiamu masih muda tapi pikiranmu besar. Tahukah kamu ada hal-hal yang tidak boleh disentuh? Usiamu sudah tua, tapi rasa ingin tahumu tidak kalah dengan saya. Ilmu dalammu sangat hebat dan jurus pedangmu sangat langka di dunia. Baik aku dipuji oleh seorang anak muda. Ini pertama kalinya gerakanmu sangat tinggi. Bagaimana kalau mencoba jurus pedangku? Usiamu masih muda tapi ilmu bela dirimu tinggi. Apa tujuanmu datang ke Gunung Hua? Bukan untuk berkelahi dengan saya kan? Aku bilang aku datang ke tebing Sikuo untuk mengantar makanan, percayakah kamu? Sudahlah, aku tidak akan bermain lagi, makanannya sudah dingin. Guru kebaikanmu justru dikhianati oleh orang jahat. Ren Wuxing, kamu bermain tipu muslihat. Menang dengan cara tidak terhormat, bukan tindakan seorang pria sejati. Apakah ada pria sejati di agama kami? Jika ayahku adalah pria sejati, bukankah dia sudah bergabung dengan kalian? Bagaimana mungkin ada pertandingan ini?
Ayah, Ren Woxing, kamu tertipu. Sejak terakhir kali aku dikendalikan oleh jurus penyerapan energimu, hingga sekarang aku selalu memikirkan cara untuk melawanmu. Ini yang disebut energi es dingin. Energi es dingin tidak menyangkakan. Baru saja aku memasukkan energi es dingin ke jari telunjukku. Mengambil risiko besar menghabiskan tenaga dalam. Menunggu kamu menggunakan teknik penyerap bintang untuk menyerap tenaga dalamku. Sementara aku telah melatih tenaga dalamku menjadi sesuatu yang sangat dingin dan sangat beku. Orang yang terkena hanya dalam sekejap akan langsung kaku seluruh tubuhnya. Dan dalam sekejap itu, aku telah menutup titik akupunkturmu. Aku tidak menyangka. Ren Jiazhu, karena kamu sudah mengaku kalah, maka kita berdua dianggap seri satu kemenangan. Selanjutnya, biarkan Yu mencoba. Ling Huchong, kamu harus turun sekarang. Chonger. Xiniang. Keluar pedangmu. Kamu sudah memberiku 3 kesempatan, keluarkan pedangmu. Tidak masuk akal pencuri kecil ini, hanya bertahan tidak menyerang. Aku sebagai pemimpin sekte Huashan, bahkan tidak bisa mengalahkan murid sendiri. Bagaimana bisa aku memiliki muka untuk berdiri di dunia persilatan? Shifu, aku tidak bisa mengalahkanmu. Kita berhenti bertarung saja. Master Fang Zheng. Mereka guru dan murid, tidak ada yang menang. Aku pikir ronde ketiga ini dianggap seri saja. Apakah kita biarkan mereka bertiga turun gunung, membunuh orang tak bersalah, dan membahayakan dunia persilatan? Hati-hati. Shifu, maaf. Kamu hanya perlu memberitahuku di mana Ling Huchong. Aku bisa membiarkanmu pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kita banyak orang melawan kamu seorang. Kamu masih bisa bicara apa? Dongfang Bubai, aku beritahu kamu. Hari ini kamu tidak bisa lari lagi. Katakan di mana Ling Huchong sebenarnya. Yu Zhang mencepat hadapi Dongfang Bubai. Untuk membasmi kejahatan di dunia persilatan, tidak menyangka. Ternyata kamu adalah Dongfang Bubai. Aku juga tidak menyangka. Orang sejujur Ling Huchong bisa memiliki guru sehina kamu. Di mana Ling Huchong, katakan. Dia sudah mati. Kamu jangan cari dia lagi. Walaupun dia adalah murid buangan sekte Huashan, tapi aku juga tidak ingin dia bergabung dengan kalian sekte iblis lagi. Ada yang terlibat, kau ini setan. Jangan sebut namanya lagi. Kau bohong. Dongfang Bubai, apakah kau bahkan tidak mau melepaskan orang yang sudah mati? Tidak mau melepaskan. Kau bohong, kau bohong.
Shixiong, bagaimana kabarmu? Mengapa kau bilang Chong'er sudah mati tadi? Lihatlah wanita ini, sekarang dia sudah gila. Sakit yang lama lebih baik diputuskan sekaligus. Karena setan ini Ling Huchong bisa menjadi seperti ini. Sekarang aku bilang ini juga untuk kebaikannya. Bunuh. Use Hangman, pergilah. Ling Huchong, kau tidak mati. Kau masih hidup, kau masih hidup. Semua orang ini kau yang bunuh. Ya? Mereka tidak bersalah. Lalu bagaimana jika aku tidak membunuh mereka? Mereka semua akan membunuhku. Kau tahu mengapa aku membunuh? Semua karena kau. Aku tidak tahan. Begitu banyak orang mati karena aku. Lebih baik aku yang mati dulu. Di hatiku hanya ada kau. Selain kau, siapapun di mataku tidak berguna. Aku tulus padamu. Tapi kau masih menyalahkanku. Ya, aku ini setan. Aku membunuh tanpa berkedip. Dan aku akan membunuh lebih banyak lagi. Apa yang bisa kau lakukan? Aku akan membunuhmu. Aku tanya sekali lagi orang-orang ini. Apakah kau yang membunuh? Ya, Guru dan istri guruku, apakah kau yang melukai mereka? ya. Shitai Dingyi, apakah kau yang membunuhnya? Aku bilang tidak, apakah kau percaya? Lagi pula di matamu aku hanya setan. Bunuh aku? Bukankah kau ingin menjaga reputasi aliran resmi? Bunuh aku? Bunuh aku, tidak akan ada lagi yang mati. Bunuh aku, setan besar ini, setelah ini dunia akan damai. Aku suruh kau bunuh aku. Maaf, aku tidak sengaja. Katanya aku mengkhianati semua orang di dunia. Kalian semua orang di dunia, pernahkah kalian memperlakukanku dengan baik? Bahkan kamu juga sama seperti mereka. Dari hari ini Ling Huchong, kita sudah putus hubungan. Jika suatu hari kita bertemu lagi di dunia persilatan, kita akan menjadi orang asing.
Ingatkah kamu pertama kali kita minum bersama? Waktu itu sangat menyenangkan. Ya. Minum bersama saudaraku dong. Sangat menyenangkan. Sayangnya masa lalu tidak bisa diulang. Kamu tahu ketika aku tahu kamu membunuh, yang lianting di dalam hatiku. Ada sedikit rasa senang. Karena aku berpikir, kamu masih peduli padaku. Kamu terlalu banyak berpikir. Kebaikan dan kejahatan tidak bisa bersatu. Aku dan kamu sudah putus hubungan sejak lama. Baik itu kebaikan atau kejahatan. Bagaimana bisa setelah mengalami begitu banyak? Kamu masih terperangkap oleh dua kata itu. Ya, aku mengakui. Di antara orang baik juga ada yang jahat. Tapi kamu membunuh. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Tidakkah kamu bertanya padaku, mengapa aku membunuh? Membunuh adalah membunuh. Tidak ada alasan apapun. Maka kita tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ayo Dongfang Bubai. Hari ini salah satu dari kita harus mati. Sebelas Sing DFA. Kamu ternyata sudah mempelajari 11 Sing DFA. Sungguh tidak kusangka. Aku kalah bunuh saja aku jika kamu mau. Aku ingin bertanya satu hal. Apa itu? Apakah kamu pernah mencintaiku? Sampai saat ini kamu masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya padaku. Tahan aku. Aku ingin kamu memberitahuku. Apakah kamu pernah mencintaiku? Nona Dongfang. Selalu ada di hatiku. Itu sudah cukup. Bukan cuma ambisi Qian Qiu. Sudah tidak penting lagi.
Tolong katakan padaku. Obat apa yang kau berikan pada Yinging? San Sinao Shendan. Ayah pemimpin. Ling Huchong. Aku ingin kau selalu ingat aku. Ayah pemimpin ayah. Pemimpin. Ayah kau baik-baik saja. Marmo. Biarkan aku lihat ayah. Aku baik-baik saja. Kalau bukan karena Tuan Mo yang mengalah, Nonyu ini sudah tewas. Sebenarnya adik seperguruanku kungfunya tidak tinggi, tapi dia menggunakan pedang Wuyu yang sudah hilang. Jadi Yu Xinzi ini kalah tanpa alasan. Kenapa bisa begini? Gerakan ini. Tuan Moshibo jelas mengalah padamu. Kau berani melukai Tuan Moshibo. Kakakmu aku tidak tahu diri. Melukaimu. Mohon maaf kakakmu. Anak seorang jenderal memang luar biasa. Nonyu aku ingin mencoba. Pedang Hengshanmu. Pedang Chongling?
Chonger. Pemimpin-pemimpin. Ling Huchong, kau baik-baik saja kakak Ling Hu. Wanita yang kejam. Yi Yu. Jangan bicara lagi, cepat bawa dia. Ya ayo. Ayo. Ayo duduk sini. Ambil obat henti darah baik. Shaner, kau menggunakan pedang Taishan Nan Yu Hengshan dan Bei Yu Hengshan, mengalahkan 3 pemimpin. Kau memang langka. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya. Asalkan dia tidak mati, aku akan. Ayo kakak Ling Hu bungkus. Tuhan membantu yang aku takutkan. Hanya Ling Huchong anak muda ini. Sekarang dia dengan sengaja terluka oleh pedang gadis kecil itu. Maka di antara 5 gunung, tidak ada lagi musuh yang perlu dikhawatirkan. Dulu saya pikir sekolah Huashan terkenal dengan ilmu kungfu Zixia. Hari ini baru tahu bahwa sekolah Huashan di bawah penelitian mendalam Pak Yu. Teliti dan mendalam. Bahkan sekolah Hengshan Taishan dan Hengshan. Semua aliran pedang juga dikuasai. Tidak hanya dikuasai tetapi juga sangat mahir. Sungguh membuat kagum. Jabatan Ketua 5 Gunung. Mungkin akan dipegang oleh Nona Yu yang mahir. 4 aliran pedang dari 5 gunung. Sungguh langka dan berharga. Jika dia bisa mengalahkan pedang saya dengan ilmu pedang Songshan. Kita harus mengakui Pak Yu sebagai ketua. Paman Zuo. Saya hanya akan mengeluarkan 13 jurus. Dalam 13 jurus pedang jika tidak bisa mengalahkan Paman Zuo maka. Jika 13 jurusmu tidak bisa menang bagaimana? Keponakan mana mungkin bisa menandingi Paman? Hanya saja saya hanya belajar 13 jurus dari ayah. Ilmu pedang sekolah Songshan. Jadi saya ingin mencobanya di depan Paman Zuo. Mencoba dan membuktikan. Ayah bilang 13 jurus pedang ini sangat dalam dan luas. Tapi sudah lama hilang. Mungkin Paman Zuo juga belum pernah melihatnya. Jadi keponakan ingin mencoba 13 jurus ini di depan Paman Zuo. Entah apakah bisa berhasil. Apalagi 13 jurus. Kalau saya biarkanmu menggunakan 3 jurus saja. Orang yang bernama Zuo sudah merasa malu. Silakan. Ini ilmu apa ayah tidak pernah mengajarkan. Sudah begini takut juga tidak ada gunanya. Paman Zuo harap Paman berbaik hati. Keponakan memalukan. Ini jurus APA, singkat saya di sekolah Songshan. Dalam 17 jurus pedang. Sepertinya tidak ada yang bisa menandingi. Ini aneh. Ilmu pedang Songshan ini sangat menakjubkan. Setelah ini mungkin tidak akan pernah ada kesempatan melihatnya lagi. Mudah saja melukainya. Tapi ilmu pedang ini dari mana lagi bisa dilihat? Tapi jika saya biarkan dia terus menggunakan. Zuo seseorang tampak tidak berdaya. Seorang wanita muda dari bawah Gunung Hua. Bagaimana wajahku bisa bertahan senior Zuo? Sudah gerakan ke-13. Terima kasih banyak Paman Zuo telah memberikan kesempatan kepada keponakan untuk menunjukkan keterampilan di depan Anda. Menggunakan 13 gerakan pedang dari sekolah Songshan. 13 gerakan tidak mudah, sangat bagus.
Jadi setelah penyatuan 5 sekolah gunung, jabatan ketua, tidak ada yang lebih cocok selain ketua Zuo. Dari sini, dapat diketahui ilmu keluarga. Dilatih hingga mencapai puncak. Jauh lebih baik daripada campuran yang tidak bisa dicerna karena terlalu banyak. Jauh lebih unggul. Dengan ketua Zuo yang memimpin. Amitabha. Demi keadilan. Dalam 5 sekolah gunung, jika ada yang yakin bisa mengalahkan ketua Zuo kami, silakan maju dan tunjukkan kemampuan. Baik. Jika tidak ada yang mau maju, maka itu menunjukkan ketua Zuo adalah pilihan semua. Maka mari kita undang ketua Zuo untuk menjabat sebagai ketua 5 sekolah gunung. 5 sekolah gunung penuh dengan bakat. Apa kemampuan Zuo ini? Sungguh tidak pantas untuk tugas berat ini. Jabatan ketua 5 sekolah gunung posisi tinggi dan tanggung jawab besar. Harap ketua Zuo bersedia untuk membawa berkah bagi semua murid 5 sekolah gunung. Silakan ketua naik ke podium. Karena telah mendapat dukungan dari semua. Jika Zuo tidak menerima tugas ini, tampaknya terlalu menjaga diri. Tidak mau berusaha untuk sesama di dunia persilatan. Paman Zuo. Anda mematahkan pedangku, apakah itu berarti Anda adalah ketua 5 sekolah gunung? Pahlawan dunia ada di sini. Kita semua setuju untuk bertarung untuk menentukan ketua. Jika Nona Yu bisa mematahkan pedang Zuo ini, kita semua akan mengangkat Nona Yu sebagai ketua 5 gunung. Mengalahkan Paman Zuo keponakan tentu tidak mampu. Tapi di antara 5 sekolah gunung, orang yang kungfunya lebih tinggi dari Paman Zuo, mungkin ada. Jadi lihat Nona Yu. Seni bela diri di sekolah Wuwei. Di atas Zuo. Apakah itu Ling Zun atau Ling Tang? Masih seorang suami. Suami saya adalah junior. Seni bela dirinya dibandingkan dengan Master Zuo secara alami lebih rendah. Dan ibuku dibandingkan denganmu dapat dikatakan setara. Adapun ayah saya ingin membandingkan ilmu pedangnya dengan Tuan Zuo. Sedikit lebih pintar. Tuan Yu membuat cinta untuk seni bela diri yang mulia. Sangat dihormati. Mulut gadis kecil itu tidak terhalang. Saudara Zuo tidak menganggapnya serius. Seni bela diri Yu, mulai dari Fang Heng Master Fang Shen, dan para master dari sekolah Wuwei lainnya, dapat dikatakan bahwa itu di luar jangkauan. Itu sedikit lebih baik dari yang berikutnya. Tidak berani. Bahkan seni bela diri dari faksi Songshan dan Huashan. Setiap orang memiliki kekuatan sendiri. Saya selalu ingin meminta saran dari Zuo League. Hanya saja sekolah Wuwei baru saja didirikan hari ini. Bahkan pemimpin baru belum dipilih. Jika Yu seseorang saat ini, kata-kata seni bela diri dengan pemimpin kiri, maka para pahlawan dunia akan berpikir, aku punya seseorang yang berpikir. Ambil posisi kepala. Bukankah itu membuat dunia tertawa? Saudara Yu selama dia bisa menang. Pedang di tanganku. 5 kepala Yu ini. Saudara Yu kau duduk. Tidak. Seni bela diri yang tinggi mungkin tidak memiliki karakter yang tinggi. Bahkan jika Yu memiliki karakter yang lebih tinggi dari saudara Zuo, mungkin tidak terlalu tinggi. Master Wuwei lainnya di sini. Saudara Yu menyebut pedang pria. Pria itu tahu. Adapun ilmu pedang. Tapi ada banyak orang yang mendengarnya. Hari ini aku akan mengundang saudara Yu. Atau biarkan kami membuka mata. Kepala Yu penuh dengan kebenaran yang tidak berguna. Ayo tunjukin aksi dong. Naik panggung adu pedang, naik panggung adu pedang. Ya naik panggung adu pedang. Kamu Yu Bukun gak tahu gimana bisa belajar jurus-jurus rahasia.
yang udah hilang dari 5 pegunungan pedang. Harusnya bisa nyerang aku tanpa persiapan. Tapi salah langkah. Malah bikin anak perempuanmu yang maju duluan. Udah ada persiapan, kamu bisa apa? Hari ini, kalau gak di depan para pendekar dunia, ngejatuhin kamu si munafik ini, sampai gak bisa angkat kepala lagi. Gimana aku bisa tenang duduk? Sebagai pemimpin 5 pegunungan pedang? Naik panggung adu pedang. Naik panggung adu pedang, naik panggung adu pedang. Naik panggung adu pedang. Bro, you semua pahlawan dunia pengen lihat. Kehebatan bro, you kasih muka dong. Udah Zuo Shixiong bilang gitu. You cuma bisa nurut. Hari ini kita udah satu sekte. Mari kita adu kemampuan. Sampai di titik tertentu aja gimana? Aku bakal hati-hati. Usahain gak nyakitin bro you. Pedang gak ada mata. Pedang gak ada mata, pedang gak ada mata. Pedang gak ada mata. Pasti ada yang mati atau luka. Bagus kata-katanya. Semua murid sekte Huashan denger. Aku dan Paman Zuo cuma adu kemampuan. Gak ada dendam pribadi. Kalau Paman Zuo gak sengaja bunuh aku, atau gak sengaja lukai aku parah, itu cuma karena pertarungan sengit. Sulit ngukur kekuatan, jangan sampai nyimpan dendam sama Paman Zuo. Bahkan, ngebuat masalah di sekte Songshan. Dan ngerusak persaudaraan kita di 5 pegunungan. Murid patuh. Mr. Yu bijaksana. Mengedepankan persaudaraan sekte. Itu yang terbaik. Gabungin 5 sekte itu susah. Hal yang sangat berat. Kalau gara-gara kita adu pedang. Dan merusak hubungan, bikin sesama sekte 5 pegunungan. Bertengkar besar-besaran. Bukankah ini bertentangan dengan tujuan kita untuk bergabung? Bukankah ini justru berlawanan dengan tujuan kita? Bagus, sangat bagus. Orang ini sudah mulai takut aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkannya sekaligus. Bagaimana keadaanmu, Brother Linghu? Kamu tadi banyak mengeluarkan darah. Brother Linghu, apakah kamu sudah merasa lebih baik? Tidak apa-apa, aku hanya kurang hati-hati saja. Kalian tidak perlu khawatir tentang aku. Aneh kenapa mereka berdua tiba-tiba menjadi sangat agresif. Ini jurus pedang apa? Jurus pedang Zuoleng Chan dan Yubukun agak mirip. Apakah ini jurus pedang Huashan kalian? Sepertinya ini bukan jurus pedang Huashan kami.
Mataku. Senior Zuo. Aku tidak akan mempermasalahkan ini denganmu. Kamu sekarang sudah cacat. Tadi sudah kubilang pedang itu tidak memiliki mata. Jadi Senior Zuo jangan salahkan aku. Senior Zuo, kamu tidak apa-apakan. Senior Zuo. Jurus pedang PXJ kamu cukup bagus. Tapi sayangnya itu palsu. Mari kita hancurkan Huashan bersama. Seorang pria sejati harus menepati janjinya, karena kita sudah sepakat untuk bertanding pedang, untuk menentukan pemimpin. Kemampuan martial arts Pak Yu lebih baik dari aku, kita seharusnya mengangkat Pak Yu sebagai pemimpin. Mari kita pergi senior. Aku dan Senior Zuo bertanding martial arts. Awalnya kita sepakat untuk tidak saling melukai. Tapi kemampuan martial arts Senior Zuo terlalu tinggi. Dalam keadaan genting untuk melindungi diri sendiri, aku kehilangan kendali. Dan membuat mata Senior Zuo buta. Aku merasa sangat tidak tenang. Tapi aku berjanji, akan mencari dokter terbaik untuk mengobati mata Senior Zuo. Mohon Pak Yu menjadi pemimpin. Karena semua orang sudah begitu menghormati, Yu tidak bisa menolak lagi. Sekte Wuyu kita baru saja didirikan hari ini. Masih banyak yang harus dilakukan. Yu hanya bisa memimpin semuanya. Jadi untuk bagian selatan Hengshan, akan dipimpin oleh Pak Mo. Untuk melanjutkan urusan sehari-hari. Dan untuk bagian utara Hengshan, silakan Master Ling Hu. Terus memimpin urusan sehari-hari. Untuk Gunung Tai, silakan Master Yu Xinzi yang memimpin. Sedangkan untuk Gunung Song, karena Senior Zuo mengalami kesulitan penglihatan, mohon bantuan Senior Lu untuk membantu Senior Zuo. Keduanya akan memimpin urusan sehari-hari bersama. Mulai sekarang, Yu akan sementara memegang posisi sebagai pemimpin. Tapi urusan besar dan kecil di sekte masih membutuhkan bantuan kalian semua untuk direncanakan dengan matang. Sekarang hari sudah malam. Sepertinya kalian semua sudah lelah. Silakan istirahat di kuil utama Gunung Song. Yu akan mengadakan pesta besar untuk menjamu kalian semua. Kamu baik-baik saja. Kakak Chong, Xiniang, kamu bagaimana? Xiniang, Chonger, bagaimana Xiniang? aku baik-baik saja. Chonger Shaner. Benarkah Pingzhi yang membunuh mereka? Chonger. Gurumu tidak menganggapmu sebagai murid. Tapi selama kamu mau
Aku akan selalu menjadi Xinyangmu. Xiniang. Chonger, kamu harus ingat. Di masa depan kamu harus membunuh Pingzhi untuk membalas dendam Shan'er. Xiniang. Sebelum adik perempuan kita meninggal, dia memintaku untuk merawat Lin Pingzhi dengan baik. Ini benar-benar karma buruk. Xiniang. Chonger. Di masa depan, kamu harus merawat dirimu sendiri dengan baik. Aku tahu. Xiniang, Xiniang, Xiniang. Jangan. Yu Bukun, aku beritahu kamu. Mulai sekarang, pedang persahabatan antara Anda dan saya. Selama aku bertemu denganmu lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setiap tahun di festival Duanyang Anda akan datang ke Heimu Cliff. Aku akan memberimu obat penawar. 3 mayat otak. Ini adalah obat mujarab. Hanya orang nomor 1 dan mereka yang telah memberikan kontribusi besar yang memenuhi syarat untuk makan. Aku akan bicara di sungai dan danau. Kepala Sekolah Wei Yu Bukun. Hormat, saya mengajar. Bekerja untuk matahari dan bulan di masa depan. Kau bisa pergi sekarang. Tubuh. Kau bawa kembali ke Huashan untuk dimakamkan. Tidak perlu. Bisakah 2 orang dimakamkan? Anda. Yu Bukun, istrimu dan putrimu sudah jatuh di tanganku. Jika kau ingin melihat mereka, istri saya dan putri saya sudah mati. Perangkap yang kau buat juga menyuruhku untuk membongkar. Masih ingin bermain dengan saya. Jika Anda mati cepatlah. Aku tidak punya obat penawar. Penawarnya adalah festival Duanyang setiap tahun. Dibagikan oleh pemimpin selama pertemuan altar umum Heimuya. Pesanan kayu hitam. Sepertinya obat penawar. Aku harus melakukannya di Renyinging. Pegangan tubuh. Gadis kecil. Anda tidak perlu takut kesepian. Ada seorang ibu yang menemanimu. Ibu mertua.
Saudara Chong, sudah hampir gelap, mari kita kembali. Saudara Chong, masih memikirkan tuanmu. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan fraksi Huashan yang bagus akan jatuh ke titik ini. Yu Bukun monster tua yang telah kehilangan kemanusiaannya. Kau tidak akan membiarkan aku membunuhnya. Tidak akan pernah ada kedamaian. Kau telah memberinya 3 mayat. Yinging, kok kamu bisa punya Sansi Nao Shendan? Itu palsu Sansi Nao Shendan. Itu cara kejam Dongfang Wubai untuk mengendalikan bawahannya. Mana mungkin aku punya? Ya sudah. Setidaknya ada sesuatu yang bisa menahannya. Aku nggak tahu apakah pemimpin Ren sudah menemui Dr. Ping dan berhasil membuat penawarnya. Lin Pingzi sekarang ada di Gunung Song. Kalau Zhuo Lengchan dan Lao Denuo bersatu melawannya, aku yakin dia bakal dalam bahaya besar. Kamu benar-benar ingin melindungi Lin Pingzi. Dia itu lebih buruk dari binatang. Kalau aku ketemu dia pasti aku hancurkan dia berkeping-keping. Tapi aku sudah janji sama adik seperguruanku. Kalau aku ingkar janji, dia pasti nggak bakal bisa mati dengan tenang. Kalau begitu bagaimana dengan nyonya gurumu? Nyonya yang menyuruhmu membunuh Lin Pingzi. Yinging, aku sudah capek. Dengan semua dendam dan pembunuhan di dunia persilatan ini, aku ingin kembali ke Gunung Heng. Menyerahkan posisi pemimpin ke Yiu. Lalu kita pergi ke tempat yang jauh. Dan kita berdua bisa hidup bebas selamanya. Bagaimana menurutmu? Kamu benar-benar serius. Janji ya. Tapi, tunggu sampai setelah Festival Duanu. Kenapa sih? Pokoknya setelah Festival Duanu, apapun yang kamu minta aku setuju. Kamu ngapain lihatin aku? Aku lagi mikir setelah kita menikah. Kita mau punya berapa anak? Kalau kamu masih bercanda, aku nggak mau temenin kamu ke Gunung Heng. Baiklah, aku nggak ngomong lagi. Aku berencana menyamar dulu sebelum ke Gunung Heng. Nanti kamu tunggu aku di kaki gunung. Kalau aku sudah aman sampai di atas, aku akan serahkan posisi pemimpin ke Yiu. Lalu turun diam-diam. Dan kita bisa pergi jauh bersama. Tapi aku harus menyamar jadi apa? Kamu turun dari Gunung Heng jadi langsung aja jadi biarawati. Masa sih ketemu biarawati pasti sial? Kamu mau aku sial seumur hidup ya? Orang persilatan nggak perlu banyak aturan. Aku mau cukur rambutmu jadi biarawati. Baiklah, sebenarnya tidak harus berpakaian seperti biarawati, tapi untuk naik ke puncak Jiansing harus menyamar sebagai wanita, tapi suaraku jelas terdengar seperti pria. Apa yang harus kulakukan? Aku punya ide. Cepat-cepat biar aku lihat. Lumayan sangat mirip. Chong, kau pikir dulu hidupmu sebelumnya mungkin kau adalah wanita. Kenapa aku bicara padamu kau tidak merespon? Kau bisu. Aku memang bisu. Aku adalah nenek bisu dari kuil Suan Kong, kau yang mengajariku kan. Kalau ada yang bicara padaku, aku harus pura-pura tuli dan bisu kan. Ngomong apa sih, aku serius. Jahat tidak mau bicara denganmu lagi. Chong, tunggu aku. Kau kalah lagi, maaf Shiji baik. Hari ini latihan sudah cukup, kau juga lelah. Pulang istirahat dulu ya.
Barusan saat Yilin berlatih pedang, hatinya sama sekali tidak tenang. Orangnya ada tapi pikirannya kemana-mana. Itu yang paling kami hindari sebagai biarawan. Kuharap nanti kau bisa menasihatinya dengan baik. Hal seperti ini kalau dia tidak sadar sendiri, orang lain sulit untuk menasihatinya. Aku tidak mengerti kenapa sampai sekarang dia masih terus memikirkan Linghu. Baiklah, ini tempat suci. Hal seperti ini tidak perlu dibicarakan lebih lanjut ya. Kalau bukan untuk membalas dendam guru, biarlah dia menyadarinya sendiri perlahan. Tidak apa-apa, Yilin Shimei dingin di luar tapi hangat di dalam. Dia orang yang emosional, biarkan dia tinggal di kuil. Sebenarnya tidak terlalu cocok. Tapi kami dari Sekte Hengshan tetap harus mencari seorang murid Buddha untuk menggantikan posisi pemimpin. Shi Xiongling Hu sudah bilang berkali-kali kalau kami menemukan orang yang tepat, dia akan mengundurkan diri. Jadi nanti urusan membalas dendam guru akan menjadi tanggung jawab pemimpin baru. Tapi penjahat Yu Bukun, untungnya kami melihatnya di panggung Fengshan, menusuk mata Zuo Lengchan sampai buta. Kalau tidak sampai sekarang kami tidak tahu siapa pembunuhnya. Ying pernah melihat luka di tubuh kedua Shiji. Apakah benar guru yang melakukannya? Datang. Jangan bergerak, hati-hati, ada tipu muslihat. Tipu muslihat, APA Sipat Turunkan aku, jangan bergerak. Apa tulisan itu, biar aku lihat. Jangan bergerak. Orang paling tidak kompeten di dunia. Ternyata benar begitu ya Pak Tua. Cepat turunkan aku ini. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Lagi-lagi kamu diikat. Aku sedang latihan kungfu. Kamu latihan kungfu di sini, ya tidak usah diganggu. Bukan balik untuk melepaskan ikatanku. Wan Li Dusing Tian Boguang ini, bukan orang yang bisa diremehkan. Pasti Lan Feng Huang yang mengikatnya. Kamu tidak latihan kungfu lagi. Qian Qiu, kita sekarang harus bagaimana? Ayo kamu jangan sentuh aku. Kita sekarang harus cari gurunya. Yilin tanya-tanya. Apa sebenarnya yang terjadi? Ya benar, ayo tanya-tanya. Ayo yuk. Perintah dari atas kita lakukan atau tidak? Omong kosong, tentu lakukan. Apa kamu mau mati muda? Kalau lakukan harus cepat, jangan sampai ada masalah. Ya. Terlihat kelemahan. Menurutku harus berangkat sebelum subuh. Baik, setelah selesai kita ketemu di tempat biasa. Baik, ayo. Di Wusean di antara begitu banyak murid, senior Linghu paling sayang Yilin. Ya kalau dia bisa latihan kungfu dengan baik, bisa sah menjadi penerus pemimpin. Ternyata di Hengshan semua begitu baik padaku. Aku Ling Huchong benar-benar tidak bisa membalas. Guru Yilin. Dua guru. Berani sekali masuk Wusean tanpa izin. Lupa perintah pemimpinnya. Guru kecil sekarang tidak sempat bicara ini. Bisa beritahu, guru kecil Yilin ada di mana? Kamu cari dia buat apa? Ini Tian Boguang, si bocah itu. Apa masalahnya Pak Tua? Guru kecil Yilin, kamu akhirnya datang. Cepat lihat muridmu Tian Boguang. Dia di bawah senam menanjus dan merenjak. Tidak ada yang tahu harus bagaimana katanya kita. Ayo yuk. Senior ini. Kamu cepat pergi. Yilin benar-benar kasihan. Tian Boguang. Kamu di mana sih Tian Boguang? Ayolah kakek cepat. Pelan-pelan jalannya licin. Cepat Tian Boguang. Kamu di mana Tian Boguang? Tian Boguang. Ya ampun kakek, lihatlah. Jangan bergerak, jangan-jangan ada tipu muslihat. Dia hidup.
Tian Boguang, kamu naik ke atas ngapain? Aku tahu. Dia sadar dosanya sangat besar. Ingin menebus dosanya sendiri. Tian Boguang, cepat turun Tian Boguang. Diam saja di atas sana sejuk. Cepat turun. Gak apa-apa, bisa ngomong gak? Cepat turun Tian Boguang. Bicara dong, ngobrol-ngobrol. Mayat hidup, dasar mayat hidup. Kamu kenapa, siapa yang mau menggantung kamu? Aku. Aku sendiri yang tidak ingin hidup lagi. Kenapa? Aku tidak bisa membuatmu bahagia. Kalau begitu, apa gunanya aku hidup? Lagi pula, aku sudah berjanji pada orang lain. Sudah. Wah, paha yang wangi. Siapa? Tian Boguang, kamu ke Wusean. Bukan untuk merawat Yilin. Kamu siapa? Kamu tidak perlu tahu siapa aku sekarang, aku tanya. Kamu jawab. Kalau kamu tidak mendengarkan aku akan membunuhmu. Kalau begitu, lihat saja kamu bisa atau tidak. Kamu. Siapa aku tidak penting, yang penting bagaimana membuat Yilin bahagia. Aku sudah mencoba menghiburnya, tapi tidak mempan. Hatinya hanya untuk Ling Huchong. Kamu mau aku bagaimana? Apakah kamu mau aku memaksa diri untuk mendekatinya? Benarkah mencintai seseorang tidak bisa tidak rendah diri? Aku tanya, kenapa kamu suka Yilin?